Hai Mam, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya Bun di channel Mumbai Moko yang membahas budak-budak dari Sukabumi. Aktivitas aku dimulai di pagi hari ya. Ini aku lagi masak di dapur seperti biasa. Sebelum subuh udah ada di dapur. Dan di kamar mandi itu Pasu lagi mandi sebelum mau sholat subuh di musola ya. Kalau pagi-pagi emang udah rutinitas ya kita sebagai ibu rumah tangga itu bikin sarapan. Untuk kali ini aku mau masak yang kesukaan Pak Su, yaitu tumis kangkung. Aku kemarin pas belanja mingguan beli kangkung itu 2 ikat, jadi aku mau masak semuanya aja karena biasanya kalau udah ditumis itu bakalan jadi sedikit gitu. Nah begini ya Bunda, kalau misalnya rumah kecil biasanya pas waktu masuk Pasu itu kita jadi haririn gitu amprok ya. Jadi aku agak sedikit mundur supaya nanti Pasunya bisa lewat. Lanjut aku mau ngeblender dulu bumbu karena aku mau bikin sambal untuk ikan kembung ya. Ikan kembung rencananya mau pakai sambal balado dicampur sama daun kemangi gitu. Lanjut kita mau tumis kangkung ya. Emangnya pagi-pagi kalau misalnya campuran ikan kembung itu cocoknya sama tumis kangkung. Ini agak sedikit banyak bumbunya mau aku tumis. Jadi kalau pagi-pagi kita usahain biar buat masakan yang kesukaan Pak Su dulu ya, karena dia mau berangkat kerja. Kalau misalnya makannya cuma sedikit biasanya dia suka masuk angin gitu. Jadi kita mah khusus untuk kesukaan Pak Su aja. Kalau anak-anak kan lagi libur sekolah, biasanya nanti agak siangan baru aku masak buat anak-anak. Ini aku pakein cabai merah yang agak banyak, kepakai cabai rawit karena takutnya jadi pedas. Tapi nantinya aku kan mau bikin sambal untuk si ikan kembungnya. Jadi ini untuk tumis kangkungnya nggak ada rasa pedasnya ya. Jadi buat supaya nggak cuman kita makan ikan aja, tapi ada sayurnya juga. Gak tahu kenapa aku mah kalau lihat yang namanya kangkung itu di pasar aku mau suka beli itu ya Bunda. Walaupun misalnya kemarin udah beli, lihat kangkung di pasar itu ngerasa pengen dibeli gitu, apalagi warnanya hijau-hijau masih fresh gitu. Pokoknya mah aku mah doyan banget kalau misalnya lihat sayur-sayuran yang hijau-hijau gitu. Nah ini aku tambahin air supaya bumbunya meresap ya, tapi nggak terlalu banyak supaya si tekstur kangkungnya nggak terlalu lembek. Ini hasilnya lumayan banyak ya, satu mangkok agak banyak kan karena biasanya aku tumis cuma 1 ikat. Nah ini 2 ikat aku tumis supaya nanti siang aku nggak masak lagi ya. Kalau misalnya pagi udah masak, siangnya nggak usah masak lagi. Nah ini kita mau tumis bumbu untuk si sambal si ikan kembungnya. Sebelumnya aku udah goreng ikan kembungnya ya, dan sebelumnya juga aku udah marinasi. Jadi kalau pagi-pagi itu nggak repot-repot gitu. Nah ini si sambalnya isinya cuman cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan sedikit cabai rawit supaya jadi agak lebih pedas gitu. Pokoknya untuk menu ikan-ikanan seperti biasa aku harus bikin sambal ya. Tapi untuk sekarang kayaknya diaduk sama ikannya supaya lebih meresap gitu. Dan aku lihat resepnya itu di TV ya, Mbak Inul Daratista. Aku terlihat ya videonya, pokoknya nama jadi aku terinspirasi banget. Langsung aja aku untungnya ada di kulkas ya ikan kembung yang udah dimarinasi. Dan kebenaran kemarin pas waktu belanja mingguan aku juga beli kemangi gitu 1 ikat. Jadi cocok banget, pas banget. Apalagi kalau misalnya pagi-pagi itu makan ikan, kalau nggak pakai sambal kayaknya enak gitu ya.
kalau pakai sambal jadinya seger gitu. Nah ini sih daun kemanginya, pokok nama ini yang rasa kemangi yang agak sedikit pedas bikin jadi tambah seger gitu. Jadi rasanya bener-bener enak gitu ya. Tapi pas waktu di siang hari ini teh rasanya nggak terlalu pedas ya bunda. Jadi pas waktu press aja rasanya agak sedikit khas gitu, bau kemangi gitu. Nah ini tadi teh ikan kembungnya udah aku goreng, tinggal aku simpan ini sambalnya. Jadi pokok nama ini teh kalau didiemin sampai siang itu udah meresap banget ya, walaupun disimpan di bagian atas. Jadi benar-benar menyerap ke bagian bawah gitu. Pokok nama mantap ya lah. Untuk anakku yang paling kecil udah aku pisahin yang nggak pakai sambal gitu. Jadi misah gitu bunda. Setelah masak lanjut aku mau beres-beres dulu ya, karena di kamar si ade sama si kakak masih pada tidur. Jadi aku mau beresin ruang tamu aja dan kamar yang satunya lagi ya. Untuk kamar yang satunya lagi anak-anak masih pada tidur, jadi aku biarin aja karena kan belum masuk sekolah ya, jadi biarin. Tapi nanti kalau udah masuk sekolah biasanya udah dibangunin gitu biar gak kesiangan. Tapi si kakak udah sholat dulu, tapi dia mah langsung tidur lagi ya bunda. Nah ini aku mau lap-lap dulu bagian lemari di belah sini. Kemarin teh aku udah beli lap ya kayak kanebo gitu. Dan itu harganya 10.000, tapi bikin jadi pekerjaan kita jadi lebih ringan karena kalau pakai lap kayak gitu itu jadinya si kainnya itu yang kita lap itu langsung kering gitu bunda. Jadi nggak bakalan kalau misalnya keinjek lagi sama anak-anak itu si lantainya itu nggak bakalan jatuh gitu atau nggak bakalan jadi kucel gitu ya bunda. Nah ini aku mau beresin dalaman lemari ini karena ini lemarinya udah lama banget, jadi banyak banget sih kayak kotoran-kotoran gitu ya bunda. Namanya itu muruluk, gak tahu itu teh namanya apa. Pokok nama itu teh pengen diganti kayaknya ya. Dan itu bagian bawahnya itu udah mulai keropos, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita punya disyukurin aja. Nah ini bagian atasnya juga aku mau rapihin. Pokoknya ini teh lemari teh serba ada gitu. Jadi kalau misalnya ini rapi biasanya di siang hari udah diacak-acak sama si adik. Apalagi itu kan perabotan dia semua kayak buku sama spidol. Dia kan mau masuk PAUD ya, tapi udah rajin banget tulis-tulisan gitu. Lanjut aku mau sapu-sapu bagian kolong kulkas kayak gini ya. Ini teh kulkasnya dulu disimpan di bagian atas tapi nggak kejangkau sama sapu, jadi aku pindahin ke bagian bawah supaya jadi ketahuan gitunya, takutnya ada kotoran yang nggak bisa kesapu gitu. Pernah kemarin teh udah dibiarin gak pernah disapu itu si kolong kulkas, gak taunya itu mungkin ada binatang cecak atau apa bawa makanan jadi numpuk di situ. Biasa ya teman-teman, kalau misalnya pagi-pagi itu aku mah repot beresin rumah. Jadi pengennya tuh pas anak-anak bangun teh suasana rumah itu nggak berantakan. Biasanya kan pas waktu Pak Su mau berangkat itu jam 5 itu rumah belum diberesin. Paling nungguin Pak Su berangkat baru aku tenang memberesin rumah ini. Aku sapuin aja dulu karena biasanya aku ngepel itu sekarang mah sore ya. Jadi sore sebelum tidur itu aku udah nyapu, udah ngepel gitu. Jadi pas waktu di pagi-pagi teh nggak terlalu repot, cuman sapu-sapu sedikit aja. Untuk motor Pasu alhamdulillah nggak terlalu kotor, jadi disapuin aja udah bersih gitu. Paling aku elap pas bagian dia lewat aja ya si motornya itu. Nah ini bawah mesin jahit itu suka ada kotoran di sebelah situ. Jadi aku teh sebenarnya itu mesin jahit gak terlalu kepake ya. Pengennya itu dipindahin tapi bingung juga. Kayak rumah kecil kayak aku itu dipindahinnya kemana. Jadi ya udah disimpan aja di situ. Udah gak ganggu juga ya. Ini udah mulai siang, udah mulai kelihatan mataharinya. Dari pagi aku nguprak di dapur dan akhirnya aku beres-beres rumah itu suasananya udah
udah caang gitu ya Bunda di luar, udah pokoknya mah matahari udah muncul baru aku beres ya. Yaitu pekerjaan rumah tangga itu kayaknya simple ya, tapi ternyata menguras waktu dan tenaga gitu ya. Kalau misalnya bunda-bunda atau teman-teman di sana menganggap pekerjaan ibu rumah tangga biasanya yang nganggap kayak gitu kan, paksu gitu ya, atau orang yang nggak pernah beresin rumah gitu, disangkanya kita teh kerjaannya itu simple, tapi ternyata kalau misalnya dikerjain itu bener-bener biasanya itu teh dari matahari belum terbit sampai muncul kita teh masih nguprak di dalam rumah dan itu, hasil kalau misalnya anak-anak udah pada bangun kerjaan kita kita itu nggak kelihatan gitu ya Bunda. Jadi berantakan lagi dan ya sudahlah disyukurin aja namanya juga ibu rumah tangga ya. Pekerjaan kita kayak gini, kalau misalnya udah capek ya udah jangan dipaksain, tiduran aja, jangan dipaksain supaya kitanya juga bakalan refresh lagi kerjain pekerjaan ibu rumah tangga yang berulang tiap harinya gitu. Kalau pagi-pagi emang selalu sibuk sama suara ayam ya, karena kita di depan rumah itu ada kandang ayam. Jadi maaf aja kalau misalnya aku bikin video ada backsoundnya suara ayam, suara motor, gak bisa dihindari gitu Bunda, walaupun kita voice overnya pas waktu malam hari. Nah udah gitu kita mau sapuin ya setelah diberesin ini, kita sapuin lagi sampai selesai. Pokoknya mah pengennya pagi hari itu suasana rumah itu udah lengang, udah rapi, ya walaupun kita keadaan rumah sempit dan minimalis banget Bunda, yang penting mah enak dipandang ya, semuanya serba bersih, serba rapi. Walaupun rumahnya nggak terlalu luas, alhamdulillah aja, tapi yang penting nyaman dan kalau misalnya udah ada tamu datang juga nggak malu-malu banget kalau lihat rumahnya rapi dan bersih. Makasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.